merupakan suatu crossover SUV yang dibangun dari basis hatchback, merupakan mobil berstatus CBU. Ini adalah Mazda CX-3. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. CX ini bukan sebuah singkatan, namun diambil dari bahasa Jepang. Huruf C atau C masih sedikit nyambung dengan crossover. Iya. Dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Kurosuo Bakon Sepputo. Namun huruf X agak jauh, ya. Bahasa Jepangnya itu Suppotsuka, yang artinya mobil sport. Jadi CX adalah gabungan antara crossover dan sports car. Ya, mungkin bisa jadi benar karena tampilannya memang berbeda dengan musuh-musuhnya yang berasal dari Jepang. Mazda CX juga punya beberapa kasta. CX-3, CX-30, CX-5, CX-8, CX-9, dan semakin besar angkanya. Oh, ada lagi, baru lagi di luar negeri CX-90. Dulu pernah ada CX-7, kemana ya? Enak loh itu mobil. Oke, ini artinya CX-3 yang akan kami review pada video ini adalah crossover entry level dari Mazda CX series. CX-3 muncul tahun 2014 dan belum ganti generasi. Di Amerika sendiri Mazda CX-3 malah sudah discontinue karena digantikan oleh CX-30. Namun di Indonesia malah menjadi facelift di tahun 2021. Bagaimana rasa dari CX-3 facelift ini? Reviewnya akan dibawakan oleh Mamang ini, Mamang Ican. Silakan Mamang. Selalu bingung kalau Mazda buat mobil itu kayak terahnya tuh selalu di atas gitu ya. Selalu lebih mewah, nggak tahu kenapa. Apakah mungkin desainnya, apakah mungkin memang dia kualitasnya. Cuman ya lihat, ini ganteng banget. Seperti ya lebih daripada HR-V, dari Seltos, dari Trax, dari Kona yang non elektrik gitu ya. Ini seperti kayak lebih mewah gitu kelihatannya. Nggak tahu lah. Mazda seperti itu. Dan ini sebetulnya kalau di Amerika sana untuk Mazda CX-3 itu sudah didiscontinue, digantinya oleh CX-30. Di Indonesia juga ada, cuman di Indonesia ini masih ada. Yes, ini CX-3 yang 1500 cc. Sebetulnya Omobi sudah pernah first impression mengenai CX-3 itu 1 tahun yang lalu, tapi belum pernah dicoba. Saatnya Mamang yang mencoba. Tapi kita lihat dulu ya dari luarnya seperti apa, karena depannya tuh bagus. Sebetulnya CX-3 itu tahun 2018 sudah keluar, masuk ke Indonesia itu tahun 2021. Nah, ada versi 2000 cc-nya kan yang sebelum-sebelumnya. Bedanya apa dengan yang 1500 yang ini? Karena ini adalah versi yang 2000 cc-nya sedikit ditrondolin, dikit-dikit ya, seperti kayak sensor-sensor di depan gitu ya. Itu nggak ada. Kalau dari luar itu seperti tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan hanya di tulisan di bagian belakang saja. Selebihnya nggak ada. Nah, di depannya juga masih pakai headlamp LED seperti ini, proyektor gitu ya, keren banget. Jadi kalau nyala ini DRL-nya juga seperti mata elang ya, seperti. Ini ada krom-kroman kayak gini nih di pinggir-pinggirnya, tapi di sebelah sini enggak. Masih ada fog lamp ya, kecil sebelah sini. LED juga, dan ini mungkin karena bagus gitu ya di sini ya. Sayang banget kalau Mazda dikasih lampu sen jadi kayak seperti cileh gitu sebelah sini, kotoran mata. Enggak, dia ditaruhnya dipisah, makanya di bawah. Terus masih ada sedikit asen-asen krom di sini. Ya nggak berlebihan, bagus lah. Mesin. Berat juga ini. Mesinnya dia pakai Skyactiv G. Ya, mesinnya tergolong baru. Dia punya tenaga 109 horsepower, kira-kira segituan gitu. Di spek Eropa itu agak beda 115, tapi yang masuk ke Indonesia itu cuma 109, mungkin ada penyesuaian gitu ya. Terus juga dia punya torsinya 144 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi 6-speed AT automatic. Yang nggak tahu juga sih, dengan yang 2000-nya lumayan tenaganya, kalau yang 1500-nya kayak gimana, saya juga nggak tahu, mungkin harus dicoba, karena di dalam video ini lebih beratnya ke sana, yes, dicobain, harus dicoba nih mobil, dan harganya tuh menarik gitu ya, apalagi yang bekasnya. Nah, versi yang 1500 cc-nya juga itu
nggak berbeda jauh dengan yang 2000. Nah, dari velgnya aja hampir sama. Sama-sama ring 18 dengan profil ban 215 50 ring 18. Nah, tapi warnanya kalau yang 2000 cc itu lebih cerah kalau nggak salah ya. Kalau ini warnanya gunmetal dan two tone polish seperti ini. Masih ada hitam-hitaman dop plastik kayak gini, ya itu sebuah crossover kayak gitu. Tapi masih ada krom-kromannya juga. Mazda ngasihnya di bawah, tapi di sini biasanya ada, tapi ini enggak kalau Mazda. Itu senengnya, nggak terlalu berlebihan jadi kelihatan lebih mewah. Ada sen LED di spionnya juga, bentuknya tuh panjang kayak gini. Ini kelihatan banget ya, ini adalah sebuah crossover kota-kotaan, bukan yang masuk ke pedesaan segala macam, karena di sini nggak ada roof railnya. Kalau dikasih roof rail, ya itu kayak all wheel drive itu pasti masuk sih desainnya. Cuman kalau ini crossover Metropolis. Ada jendela kecilnya di sini. Ini juga black glossy, bukan yang hitam doff. Jadi kelihatannya kayak nyaru gitu kalau dikasih kaca film hitam. Jadi platform CX-3 sama dengan Mazda 2. Jadi kalau misalnya nggak pengen banget hatchback atau rendah gitu ya, pilihnya yang ini karena ini adalah versi Mazda 2 yang ditinggikan. Jadilah CX-3. Panjangnya kayak catwalk ya jalannya ya, 4275 mm. Nah, wheelbase-nya 25-an, ya sekitar 2500 something. Itu ada tulisannya di situ. Jadi cukup compact, kalau misalnya garasinya kecil, ini sih cocok. Belakangnya, paling seneng sama lampunya. Lampunya tuh bulat-bulat kayak gini, seinnya di dalam sini, dan kalau ngerem semua bersinar. Tapi ada patternnya. Biasanya kalau Eropa gitu ya, ini kan desainnya agak kayak Eropa-Eropaan ya. Itu kecil biasanya kalau lampu rem, tapi terang. Kalau ini hampir semuanya. Sini juga masih ada 3 titik LED nih sebelah sini. Seneng sih sama lampu belakangnya, keren. Ada topi belakangnya, back lamp, rear defogger, wiper, ya sebuah standarisasi Mazda. Itu kayaknya harus ada. Sensor parkir 2 di bagian bawah. Nah, ini yang saya suka. Knalpotnya 2. 2 kok bisa 1500 cc lo, 2 loh. Jarang banget kan? Kecuali itu ya dari Honda. Itu pun di sedan, kalau di crossover jarang. Bagasinya nggak ada power back door-nya gitu. Terus kecil untuk sebuah crossover. Nah, di sini juga ada apar. Aparnya juga saya seneng nih. Aparnya kayak rapih gitu disimpannya, nggak disimpan di dalam yang di kancing-kancing gitu, nggak. Dia di belakang sini. Sebawahnya spare tire full size, cuman bukan space saver ya. Ada lampunya, tapi nggak ada power socket gitu, nggak ada. Benci banget loh kalau emang nutup bagasi ya, suka dipegang di sini gitu, jadi ngecap jari. Makanya kalau saya nutup pasti di sini. Bisa loh di sini juga. Ada kamera parkir belakang 1. Tuh kan, bisa kan nutupnya? Keras. Keras tapi di tengahnya empuk. Sini ada empuk-empukan lagi dikit. Bagian bawah keras lagi. Nggak terlalu gede-gede amat. Sama kayak Mazda 2. Soalnya Mazda gitu ya, kalau di entry levelnya dia mengutamakan si drivernya supaya lebih enak nyetirnya. Headroom oke. Ya oke lah, agak-agak tegak sedikit. Bahan joknya kulit, tapi ada kombinasi seperti kain-kainan gini nih. Cup holder, tuh sini ada juga, masih disediakan armrest. Sini bottle holder, itu pun bottle holder yang kecil. Sini nggak ada kantong, sini ada kantongnya. Dah, that's it. Nggak ada power socket juga atau USB gitu, nggak ada. 350 juta. Ya, kita lihat ya. Nyetirnya. Keras, ada sedikit empuk-empukan lagi, stitch. Ada juga tuh. Ada motif-motif karbonnya juga, ini juga empuk. Ini sama kayak Familia ya, ininya ya bahan-bahannya ya. Sama Familia. Iya Mazda loh. Enggak, ini beneran persis banget kayak Mazda, bahan-bahannya Familia tuh. Jadi masih mempertahankan
tradisi berarti kalau Mazda tuh. Kuncinya tuh kayak gini. Ini udah dibungkus ya sama Rengenet. Tuh, jadi Rengenet udah pasti dibungkus kayak gini supaya kalau jatuh itu nggak rusak. Dan tombol-tombolnya unlock, locknya di sebelah sini, di pinggir, bukan di sini. Nah ini Mazda-nya CX-3 ini itu dipinjemin sama Rengenet. Jadi kalau pengen rental sehari, seminggu, sebulan, atau setahun juga boleh. Terus juga pilihan mobilnya macam-macam. Ada mobil box, ada Hiace. Kontak aja Rengenet tuh di situ tuh di Instagramnya. Ada juga. Telepon aja langsung. Oh, di bawah juga ada. Ya mana lah. Aduh panas. Ini kayak samar ya. Padahal di sini adalah notifikasi untuk safety belt di belakang. Yang depannya pasti dari sini, dari speedometernya. Bahannya ya keras. Ini kayak seperti ada palsu-palsuan nih. Padahal bukan empuk-empukan, tapi yang empuk-empuknya masih ada di sini. Ini empuknya empuk, nggak main-main, empuknya tuh bagus. Ada stitchnya juga, warnanya tuh grey. Oke lah, 350 juta. Dengan bentuk seperti ini sih oke. Infotainment lumayan kecil, cuman mudah terbaca. Ini selain bisa di sini, di touchscreen, ada juga dial joknya sebelah sini. Tuh, gitu ya, sama-sama aja. Bisa di back dari situ tuh. Ini ke BMW-an ya kayaknya ya. Cuman Mazda biasanya karena pengen safety, kalau lagi jalan, touchscreen-nya tidak berfungsi sama sekali. Jadi makanya sediain sini supaya kita lebih waspada dan nggak terlalu banget ngeliat ke sana. Dan ini lebih praktis juga pakai dial joknya. Karena menunya tuh cuma sedikit. Nah, di sini ada apa aja nih? Apple CarPlay, Android Auto juga udah oke. Terus entertainmentnya ada apa aja, radio dan segala macem, MP3 ya udah biasa lah. Terus communication dia Bluetooth juga, teleponi, navigationnya dia nggak disediakan sini secara defaultnya. Tapi walaupun nggak ada navigasinya, dia masih ada kompas-kompasnya, elevationnya berapa gitu. Terus di sini settingnya kecil loh. Dia cuma sedikit, height-nya berapa, brightness-nya berapa. Nih ada HUD-nya, di depan kita ada speedometernya, nggak usah ngeliat ke sini, jadi nggak usah repot-repot. Pokoknya kita langsung pandangan lurus ke depan, udah ada HUD-nya, head up display. Nah ini disettingnya dari sini, pengennya terangnya segimana, terus juga ketinggian si font-nya juga bisa diatur-atur. Terus displaynya ini ya ada map-nya, ini licik banget ya, padahal nggak ada nih. Nih modenya kayak gimana, brightness-nya berapa, safety-nya apa aja. Ini karena safety-nya tuh ditrondolin, kayak semacam lane keeping kayak gitu udah nggak ada di tipe yang Sport 1500 ini. Cuma ada blind spot monitoring sama parking sensor indication aja. Dah, suaranya oke untuk 350 jutaan. Ada satu yang unik. Dari semua kisi AC-nya atau ventilasi AC-nya, ada 3 yang bulat, 1 kotak sendiri di sini. Biar kelihatan kayak seamless gitu sebelah sini. Padahal kenapa nggak bulat aja ya? Kan lebih bagus. Kenapa dia harus kotak ya? Kontrol AC, ada heaternya, ada fan-nya, terus juga untuk pengaturan kesemburannya ke kaki sampai ke front defogger bisa auto juga. Terus di bawahnya ada power socket, USB-nya ada 2, di sini ada untuk update dan memory card dah, nggak tahu kayak gitu tuh. Ada juga wireless charging. Kita coba guys. Ya, belum di-on-in. Kok nggak mau ya? Kenapa ya? Jadi kesimpulannya adalah wireless charging itu nggak sempurna dari setiap mobil yang kita cobain. Kadang nyala, kadang enggak ya. Ini termasuk yang mungkin lagi jalan bisa terjadi dia nyala tiba-tiba. Ya gitulah. Transmisinya kelihatan luxury gitu ya. Terus solid. Bagus. Ada mode drivingnya, mau sport atau yang normal. Rem tangan jari, ini dial joknya kayak gini, ada navigationnya, home buttonnya ada semua di sini jadi lengkap. Dan volumenya itu ada di sini, bukan di mana gitu ya, sini. Dan ini khawatir ya nanti ke depannya gitu kalau kita punya anak-anak dan umur cetak patah. Susah. Harus beli segelondong segini. Ada tempat-tempat
cup holder lagi di sebelah sini. Terus kalau dibuka, nih, ini ya. Tuh, 1 sini, 2 di sini. Dan di sini ada yang nyumput di bawah. Ini kalau dilipat bagus juga nih. Ini kan di sini kan minuman. Cuman kalau mau nyumputin handphone di bawah sini juga masih bisa nih. Bisa nggak ya? Nggak bisa guys. Sini. Nah sini. Bisa lah. Nah kita lihat instrumen cluster. RPM-nya di tengah, gede. Speedometernya dia bentuknya digital. Dan di sebelah kanan ini ada MID yang mungil sekali. Ini cukup sederhana juga ya. Ada range-nya dengan bahan bakar yang tersedia. Average-nya 11,1 km per liter. Nah ini ada yang apa namanya? Existingnya berapa nih kalau kita irit-irit, pengen irit-iritan. Dah, main itu aja. Dan di setir itu ada tombol sebelah kanan itu urusan cruise control. Nah, udah baru jelas kan R-nya sampai muncrat. Nih di sini ada volume-volumean untuk infotainment. Ya, Bluetooth juga di sini ada. Nggak flat bottom ya? Nggak, cuman di sini ada semacam satin silvernya. Ada pedal shift juga, keren. Terus, oke deh, dah lengkap ya. Kelihatan kan di kamera kan? Ih, kok berat banget. Dah. Terus di sebelah kanan sendiri ini ada fitur eye stop off. Jadi bisa dimatiin supaya nggak mati sendiri kalau lagi di lampu merah. Terus sama traction control. Botol. Sini. Gede. Tapi nggak ada kulkasnya. Nggak ada. Terus ini nggak ada lampunya juga. Ada ventimeter dua-duanya, tempat kacamata, sama lampu. Dah, joknya enak sih. Walaupun dia tidak elektrik, cuman enaknya itu Mazda. Memang dia dibuatnya untuk si drivernya supaya senang di jalan. Kita coba. Udah deh, urusan driving experience itu emang Mazda sih keren. Dari Jepang, cuman rasa-rasanya kayak Eropa gitu loh. Driving positionnya pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ngedelep banget. Dashboardnya tingginya pas, speedometernya enak dilihat, apalagi ditambah HUD kayak gitu, emang nikmat. Udah gitu kita nggak perlu mikir-mikir gitu ya, karena dia merupakan Mazda tuh yang ditinggikan. Jadi kalau misalnya masuk ke jalan-jalan jelek, nggak perlu berpikir keras seperti kayak bawa Mazda tuh atau bawa hatchback biasa. Visibilitas ke depannya oke. Pilar A-nya tergolong kecil. Tapi memang untuk pandangan ke belakang ya nggak gede-gede amat. Cuman ya masih kelihatan di belakang itu ada mobil apa tuh jelas. Semobil-mobil ada visionnya gitu. Ini kalau cewek-cewek bawa ini sih kayaknya seneng banget ya. Ini kalau kita nyetir di dalam kota itu nggak terlalu khawatir karena mobilnya tuh cepat kepegang. User friendly loh untuk sebuah Mazda, user friendly. Kita langsung kenal ban depan, ban kiri, kanan, belakang itu langsung di sini posisinya. Itu poin pertama kalau mobilnya enak. Kalau saya indikatornya kayak gitu sih. Terus pengoperasian fitur-fiturnya, tombol-tombolnya tuh cepet banget dikenal. Di sini banyak info-info dan gampang untuk diraih atau dikenali. Ya. Jadi si Mazda CX-3 ini mempresentasikan bahwa mobilnya tuh compact dan di dalamnya kita merasa nyetir memang mobil compact gitu. Biasanya itu kadang-kadang ada mobilnya compact, cuman kita merasa kayak seperti mobil yang gede, jebak gitu ya. Cuman kalau ini sesuai dengan bodinya, sesuai dengan jiwa pengendaranya. Jadi nyatu, itulah kerennya Mazda. InDrive namanya ya kalau nggak salah ya. Jadi si supirnya itu menyatu dengan mobilnya. Yang saya kurang suka dari Mazda CX-3 ini kalau lagi di dalam kota, ini transmisinya kan memang yang biasa lah ya. Cuman itu kayak endut-endutan, semacam kayak di SG jadinya. Kurang nyaman. Nah umumnya Matic biasa itu kalau dalam kota itu nggak terlalu endut-endutan gini. Cuman kalau ini ada gejala endut-endutannya sedikit. Tapi ya itu kerasa gitu loh. Remnya saya suka banget, sensitif, ditekan dikit udah persis kayak Familia. Jadi mobil tuanya Mazda aja masih dibawa tradisinya sampai ke Mazda yang baru-barunya.
Sayangnya walaupun bentuknya bagus juga gitu ya, karena ini adalah tipe yang sport 1500 cc atau entry level dari sebuah CX-3, itu nggak ada fitur-fitur kayak adaptive cruise control gitu ya. Jadi kalau macet-macetan itu ya lumayan lah pakai cruise control. Kalau di dalam tol, terutama kalau di kota kayak gini rame, wah cruise control adaptifnya juga nggak akan berguna. Tapi ya sudah gitu ya, dengan harganya sih cukup aja segini. Yang penting mobilnya enak. Wow, mesinnya walaupun 1500 tanpa turbo itu kayak ngeluarin semua tenaganya gitu, kayak dia dituningnya kayak di maksimal. Pokoknya walaupun 1500 cc sampai batas maksimal lu keluarin tenaganya semua di Mazda CX-3. Jadi kita coba di jalan tol ya. Di dalam kota suspensinya tergolong ya di tengah-tengah lah. Dibilang empuk enggak, dibilang keras juga enggak. Cuman kalau untuk dalam kota saya rasa ini masih tergolong nyaman. Ada jalan-jalan lubang-lubang sedikit kayak gitu ya, tinggal diterabas aja. Iya. Coba nanti kalau ada polisi tidur ya. Pede banget ya naik ini ya. Kalau misalnya lagi ke mall-mall kayak gitu tuh pede banget gitu loh. Nggak tahu, desainnya tuh seneng, luarnya tuh bagus, atraktif banget. Serasa kita bawa mobil yang 500 jutaan ke atas. Iya. Ini ada polisi tidur di depan nih. Enggak keras. Masih tergolong empuk, cuman empuknya tuh agak kaku. Biasanya ada yang empuk mengayun gitu ya, ribonnya tuh lambat, kalau ini enggak. Jadi agak kaku. Nah biasanya kayak gini, nanti di tolnya tuh enak. Masuk jalan tol rasanya berbeda sekali ya. Kalau CX-3 itu kalau di jalan tol tuh kayak menjadi ini makanan gua nih. Ini setirnya langsung memberat ya. Tadi waktu di kota setirnya tuh entengnya tuh enteng banget. Kalau cewek tuh pasti suka, dengan jari aja bisa. Cuma udah begitu masuk ke jalan tol di atas 60 ke atas, setirnya menjadi memberat ya. Jadi dia menyesuaikan karena ada juga electric power steering. Nah handlingnya itu so-so. Jadi untuk sebuah crossover ya saya bilang so-so. Ada juga crossover yang bagus gitu ya pengendaliannya atau handlingnya. Tapi kalau kami bilang ini so-so, nggak terlalu bagus-bagus amat. Jadi fitur-fitur kayak lane keeping atau cuman sekedar mengingatkan keluar jalur di CX-3 yang sporty 1500 itu udah nggak ada ya. Jadi memang sebetulnya fitur keamanan itu kan sebagai pendukung kita kalau lagi apa-apa ya. Sebetulnya faktor keamanan itu dari diri sendiri dulu. Kitanya fit kah, tidak ngantuk gitu ya. Itu yang menjadi faktor utamanya. Segimana reaksi mesinnya kalau kita langsung bejek atau kick down? Responnya gimana mesinnya? Oh, oke. Ya, tenaganya memang keluar semua, jadi dia di limitnya si 1500 cc. Cuman kalau dibandingkan dengan yang 2000, ini di RPM rendah sampai menengah itu lebih bertenaga ya, rasanya kayak gitu, kayak lebih gek gitu ya daripada yang 2000. 2000 dia di RPM tinggi. Cuman ini begitu di sekitar 5000-an. Kalau yang 1500 ya, itu udah mulai agak-agak udah gitu loh. Kalau yang 2000 dia di atas 5000 justru lagi wah hajar. Ya, sekarang kita coba 0-100-nya. Apakah secepat itu untuk Mazda? Matiin dulu AC-nya, bentar. Oke, udah masuk ke mode sport. Tapi biasa aja, kita nggak pakai yang pindah-pindah pakai pedal shift. Kita matiin traction controlnya, oke. Ready, 1, 2. Delapan puluh, 90, 100 speedo.
Oke. Ya, perolehannya adalah 11,87. Nggak terlalu bagus-bagus amat untuk seekor 1.500 dari Mazda gitu ya. Cuma memang kerasanya tuh kayak gitu ya. Cuma ternyata dia nggak sekencang itu juga. Berisik nggak CX-3? Ya, bannya agak berisik. Ini nggak tahu ya, mungkin jenis bannya atau memang kurang baik insulasinya. Cuman traffic noise-nya juga nggak terlalu bagus-bagus amat untuk seekor CX-3 di harganya. Ini masih tergolong agak berisik. Sayangnya di situ Mazda. Overall, mengenai Mazda CX-3 mungkin cocok untuk Anda yang ingin mobil yang compact dan praktikal seperti hatchback untuk komuter perkotaan. Namun juga bisa sesekali dibawa ke hutan untuk glamping bersama keluarga. Mukanya mempunyai wajah yang terlihat mahal apabila ke mall. Anda seperti terlihat membawa mobil yang harganya 500 jutaan. Padahal harga baru CX-3 ini yang sport 1500cc ini hanya 365 jutaan. Harganya menarik. Semua ini adalah opini pribadi saya dan memang itu kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Mobi dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.